Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mari kita duduk sejenak dengan hati yang tenang. Tarik napas perlahan, lalu lepaskan. Biarkan setiap hembusan nafas membawa pergi beban, dan setiap tarikan nafas menghadirkan cahaya dalam diri kita. Hari ini, kita tidak sekadar mendengar kata-kata, tetapi kita sedang mengetuk pintu rahasia yang telah lama bersemayam di dalam jiwa. Nur yang disebut Nabi sebagai cahaya dari cahaya. Cahaya yang bukan hanya menerangi langit, tetapi juga menyinari hati yang mau menerima. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajak Anda untuk berinteraksi. Tulis di kolom komentar dengan hati yang jujur. Apa yang saat ini paling sering menggelisahkan batin Anda? Siapa tahu, dengan menyebutkannya, cahaya itu akan mulai membimbing Anda menemukan jawabannya. Mari kita bersama-sama menyelam lebih dalam, bukan untuk mencari sesuatu di luar, tetapi untuk menemukan kembali apa yang sejak awal sudah bersemayam di dalam diri. Bab 1. Awal dari sebuah nur. Ada sebuah rahasia yang jauh mendahului kelahiran manusia, bahkan lebih tua daripada usia langit dan bumi. Rahasia itu bukan berupa batu, bukan berupa bintang, bukan pula berupa gelombang energi yang dapat ditangkap oleh ilmu manusia. Ia adalah sebuah nur, cahaya yang Nabi sebut sebagai cahaya dari cahaya. Ungkapan ini seolah membuka pintu ke dunia yang tak terjangkau oleh akal biasa. Sebab bila cahaya yang kita kenal selama ini lahir dari api, matahari, atau kilau bintang, maka cahaya dari cahaya adalah sesuatu yang lebih halus, lebih suci, dan lebih dalam dari sekadar sinar yang menyinari mata kita. Ia adalah asal dari segala yang bercahaya, bahkan sumber dari terang kehidupan itu sendiri. Bayangkan sejenak, sebelum adanya waktu, sebelum ada ruang, hanya ada sebuah kesunyian tanpa batas. Di sanalah nur ini pertama kali dipancarkan, bukan dari sesuatu, melainkan dari Sang Maha Pencipta itu sendiri. Nur ini bukan sekadar titik cahaya, melainkan lautan tak terhingga yang darinya lahir segala makhluk. Para sufi menyebutnya Nur Muhammad, sebuah cahaya primordial yang menjadi sebab munculnya alam semesta. Dari nur ini terbentuklah realitas yang kita sebut kehidupan, namun kebanyakan manusia tidak pernah menyadari bahwa semua yang mereka lihat hanyalah bayangan samar dari satu cahaya agung yang tersembunyi. Yang paling membingungkan adalah bahwa nur ini tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa disentuh dengan tangan, tidak bisa diukur dengan ukuran apapun. Ia hadir dalam kedalaman hati, menyala dalam kesadaran, dan hanya dapat disaksikan bila seseorang benar-benar menyingkirkan tabir egonya. Maka yang mencari nur ini lewat laboratorium hanya akan menemukan kebingungan, sementara yang mencarinya lewat keheningan batin akan mendengar bisikan yang tak terucapkan, bisikan yang membawa jiwa mengenal asalnya. Inilah yang menjadikan perjalanan spiritual begitu misterius, karena apa yang dicari bukanlah sesuatu di luar, melainkan sesuatu yang diam-diam sudah bersemayam di dalam. Nabi pernah menyingkap rahasia ini dalam sabdanya, bahwa yang pertama kali diciptakan adalah cahaya beliau sendiri. Pernyataan ini bukan sekadar simbol, melainkan sebuah petunjuk agar manusia memahami bahwa asal penciptaan bukanlah materi, melainkan cahaya ilahi yang menembus segala sesuatu. Maka bila seseorang bertanya, dari mana datangnya jiwa? Jawabannya ada pada nur ini. Bila bertanya, apa inti dari keberadaan? Nur ini pula jawabannya. Bahkan bila bertanya, kemana semua akan kembali? Maka nur inilah yang akan menjadi pelabuhan terakhir. Namun pertanyaan terbesar masih tersisa. Bagaimana manusia biasa dapat menemukan nur yang disebut sebagai cahaya dari cahaya ini? Bagaimana ia membedakan antara cahaya sejati dan cahaya palsu yang hanya menipu pandangan? Disinilah perjalanan misterius itu bermula. Seseorang harus rela menyelam jauh ke dalam dirinya, menyingkirkan topeng dunia, dan berani memasuki ruang sunyi yang penuh keheningan. Karena disitulah, dalam ruang tak bernama itu, nur akan menyingkapkan dirinya sebagai kenyataan yang tidak bisa lagi disangkal. Ia adalah panggilan pulang, panggilan dari cahaya yang tak pernah padam. Bab 2. Cahaya sebelum segala wujud.
Sebelum ada garis waktu yang mengalir, sebelum tercipta arah timur dan barat, ada sebuah cahaya yang berdiri tanpa sandaran. Ia tidak menunggu ruang untuk meletakkan dirinya, tidak menunggu waktu untuk mulai berdenyut. Cahaya ini adalah awal dari segala awal, fondasi rahasia dari setiap keberadaan. Bila manusia mengira bahwa alam semesta lahir dari ledakan dahsyat, maka hakikat yang lebih dalam adalah ledakan itu sendiri muncul dari sebuah nur, sebuah cahaya yang tak pernah bisa dipadamkan. Ia bukan sinar yang berpendar sesaat, melainkan cahaya yang mengandung segala kemungkinan, segala rahasia, dan segala takdir yang belum dilahirkan. Para arifin menyebutnya sebagai nur yang menjadi wadah segala wujud. Darinya tercipta langit dan bumi, darinya pula malaikat memperoleh kehidupan, dan darinya ruh manusia mendapatkan percikan yang membuatnya bernafas. Namun cahaya ini begitu tersembunyi sehingga hanya sedikit yang menyadari kehadirannya. Orang-orang sibuk mengejar cahaya dunia, kilau emas, gemerlap harta, sorot pujian, dan cahaya palsu dari ambisi. Padahal semua itu hanyalah bias samar dari nur agung ini, laksana bayangan lampu kecil yang tidak pernah bisa menyamai sinar matahari. Yang membuat nur ini misterius adalah sifatnya yang tidak terikat. Ia tidak memiliki arah, tidak bisa digenggam, tidak bisa dipenjarakan oleh bentuk. Ketika jiwa mencoba mencarinya lewat panca indera, ia hilang. Namun ketika hati masuk ke dalam keheningan, nur itu perlahan menampakkan wajahnya. Ia tidak menyilaukan, namun memberi rasa damai yang tak tergambarkan. Ia tidak berteriak, namun menghadirkan suara hening yang lebih lantang dari segala kebisingan dunia. Inilah cahaya yang disebut Nabi sebagai cahaya dari cahaya, sebuah kebenaran yang hanya bisa disentuh bila manusia berani meninggalkan hiruk pikuk bayangan. Di balik tabir kehidupan, nur ini bekerja tanpa henti. Ia menyalakan bintang di langit, ia mengalirkan kehidupan pada daun yang tumbuh, ia menghidupkan darah dalam nadi, bahkan ia menyimpan rahasia takdir dalam setiap nafas manusia. Namun kebanyakan manusia hanya mengenal permukaannya. Mereka melihat daun tetapi lupa pada cahaya yang menumbuhkan. Mereka melihat bintang tetapi lupa pada nur yang mengaturnya. Mereka melihat dirinya sendiri tetapi lupa pada cahaya yang membuatnya ada. Maka perjalanan menuju nur ini bukanlah perjalanan untuk menemukan sesuatu yang baru, melainkan untuk mengingat kembali apa yang diam-diam telah ada sejak awal. Pertanyaan yang paling dalam kemudian muncul. Apakah manusia mampu kembali kepada nur itu, ataukah ia akan tersesat oleh cahaya palsu dunia hingga lupa pada asalnya? Jawaban itu hanya dapat ditemukan dalam keberanian hati. Sebab, untuk menemukan nur sejati, seseorang harus rela melepaskan cahayanya sendiri. Ego, kesombongan, dan ilusi yang diciptakan oleh pikirannya. Hanya dengan cara itu, tabir bisa tersibak, dan nur yang misterius itu akan menyingkapkan dirinya. Dan ketika ia menyingkap, segala sesuatu akan tampak berbeda. Dunia bukan lagi sekadar dunia, tetapi cermin dari cahaya yang menghidupi segalanya. Bab 3. Nur yang tersembunyi dalam diri. Ada satu hal yang sering dilupakan manusia, bahwa nur yang Nabi sebut sebagai cahaya dari cahaya bukanlah sesuatu yang jauh, melainkan sesuatu yang bersemayam di dalam dirinya sendiri. Namun ia tersembunyi, tertutup oleh lapisan-lapisan kegelapan yang diciptakan oleh hawa nafsu, keserakahan, dan kelalaian. Hati yang kotor laksana cermin berdebu, walau cahaya itu memancar, pantulannya menjadi kabur dan samar. Inilah sebabnya manusia merasa kosong meski dikelilingi oleh gemerlap, merasa gelap meski hidup di bawah terang matahari. Mereka mencari keluar, padahal rahasia terbesar bersembunyi di dalam. Cahaya itu bersemayam dalam inti ruh, sebuah pusat yang sering diabaikan oleh kesibukan dunia. Ia bergetar halus setiap kali seseorang berzikir, setiap kali jiwa tunduk dalam doa, setiap kali hati larut dalam tangisan penyesalan. Namun karena manusia terlalu sibuk mendengar suara luar, bisikan lembut cahaya itu tertelan oleh kebisingan. Padahal siapapun yang mampu menyingkirkan hiruk pikuk dunia dari telinganya akan mendengar sesuatu yang jauh lebih indah. Bisikan nur yang memanggilnya pulang. Para sufi sering berkata bahwa perjalanan spiritual bukanlah perjalanan untuk menemukan sesuatu yang baru, melainkan perjalanan untuk mengingat kembali, mengingat asal, mengingat cahaya,
mengingat dari mana kehidupan pertama kali memancar. Nur itu adalah pengingat, sebuah benang halus yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Ia adalah jembatan yang tidak terlihat, tetapi selalu ada, dan hanya mereka yang rela melepaskan ilusi dunia yang dapat berjalan melintasi jembatan itu. Namun disinilah letak misterinya. Semakin seseorang mengejar nur ini dengan penuh keserakahan, semakin ia menjauh. Nur ini hanya mendekat pada hati yang pasrah, pada jiwa yang ikhlas. Ia menolak dipaksa, menolak dikendalikan, menolak dijadikan alat untuk kesombongan. Sebab nur ini adalah kebenaran murni, dan kebenaran tidak bisa dimiliki, hanya bisa diresapi. Itulah sebabnya Nabi menyingkapkannya dengan bahasa sederhana, cahaya dari cahaya. Sebuah ungkapan yang tidak bisa dikurung oleh logika, tetapi hanya bisa dipahami dengan pengalaman batin. Maka rahasia yang paling mendalam adalah bahwa setiap manusia sudah memiliki percikan nur itu. Pertanyaannya bukan lagi apakah ia ada, melainkan apakah kita mampu melihatnya. Dan untuk melihatnya, tidak cukup dengan mata kepala, diperlukan mata hati yang jernih, mata ruh yang berani menembus tabir. Bila tabir itu tersingkap, manusia akan melihat dunia dengan pandangan baru. Tidak lagi sekadar tubuh dan bayangan, tetapi sebagai pancaran dari satu cahaya agung yang tak pernah padam. Bab 4. Tabir yang menutupi cahaya. Setiap manusia pada hakikatnya adalah wadah bagi nur itu. Namun mengapa hanya sedikit yang mampu merasakannya? Rahasianya terletak pada tabir. Tabir inilah yang membuat cahaya sejati tidak terlihat, meski ia selalu hadir. Tabir itu bernama ego, kesombongan, cinta berlebihan pada dunia, dan kelekatan pada bayangan yang fana. Tabir itu begitu tebal sehingga walau nur menyinari setiap jiwa, kebanyakan manusia hanya merasakan remang-remangnya. Mereka tersesat, mengira bahwa remang itulah cahaya, padahal sejatinya masih jauh dari sumber terang. Tabir ini tidak tampak di mata, tetapi terasa dalam sikap dan perasaan. Setiap kali hati dikuasai rasa iri, dengki, amarah, atau rakus, maka lapisan tabir itu semakin menebal. Nur yang seharusnya berkilau menjadi redup, bagaikan pelita yang diselimuti asap. Itulah sebabnya mengapa para pencari kebenaran lebih dahulu membersihkan hati daripada mencari ilmu. Sebab ilmu tanpa kejernihan hati hanyalah cahaya semu, sementara hati yang bersih meski sederhana dapat menjadi cermin yang memantulkan nur sejati. Dalam sunyi para arif menyadari bahwa perjalanan spiritual bukanlah menambah sesuatu pada diri, melainkan mengurangi lapisan-lapisan gelap yang menutupi nur. Semakin banyak yang ditanggalkan, ambisi, kesombongan, nafsu, topeng dunia, semakin dekat ia pada cahaya dari cahaya. Seolah-olah nur itu berkata, "Aku tidak akan menampakkan diriku sebelum engkau menanggalkan segala yang bukan aku." Dan disinilah letak ujian terbesar, keberanian untuk melepaskan segalanya demi menemukan yang satu. Namun tabir bukan hanya berasal dari diri sendiri. Dunia luar juga menyuguhkan ribuan cahaya palsu yang menipu pandangan. Gemerlap dunia, sorot pujian, kilau harta, semua tampak seperti cahaya, tetapi sesungguhnya hanyalah bayangan yang rapuh. Mereka yang terpikat olehnya akan semakin jauh dari nur sejati, sebab hati mereka sudah dipenuhi oleh sinar semu yang cepat padam. Seperti serangga yang terperangkap pada api, manusia pun sering terbakar oleh cahaya palsu yang mereka kejar. Maka pertanyaannya, apakah manusia berani menembus tabir itu? Apakah ia sanggup menutup mata dari cahaya semu untuk melihat cahaya sejati yang tersembunyi? Perjalanan ini bukan untuk semua orang, hanya bagi mereka yang benar-benar rindu pulang ke asal. Sebab membuka tabir berarti berani berhadapan dengan kegelapan diri sendiri, lalu menembusnya hingga menemukan nur yang selalu menanti. Dan saat tabir itu robek, manusia akan menyadari bahwa cahaya dari cahaya bukanlah sesuatu di luar sana, tetapi sesuatu yang sejak awal sudah menyala dalam dirinya. Bab 5. Suara sunyi dari nur. Ada saat-saat tertentu dalam hidup manusia di mana kesunyian menjadi lebih lantang daripada segala suara. Dalam kesunyian itu ada sesuatu yang bergetar halus, seperti bisikan yang bukan berasal dari dunia luar. Itulah panggilan nur, cahaya yang Nabi sebut sebagai cahaya dari cahaya.
Suaranya tidak terdengar oleh telinga, tetapi oleh hati yang berani diam. Ia tidak menggelegar seperti petir, tidak pula gemuruh seperti ombak, namun mampu mengguncang jiwa lebih dalam daripada teriakan apapun. Nur itu seakan berkata, "Aku selalu ada bersamamu, tetapi engkau terlalu sibuk mendengar selain diriku." Suara sunyi ini bukanlah suara biasa, melainkan panggilan yang memandu jiwa agar kembali pada asalnya. Ia memanggil bukan dengan kata, melainkan dengan rasa. Rasa rindu, rasa gelisah yang tidak bisa dijelaskan, rasa kosong meski dikelilingi banyak hal. Semua itu adalah tanda-tanda Nur sedang mengetuk. Namun kebanyakan manusia menolak panggilan itu, menutupinya dengan hiburan, dengan kesibukan, dengan gemerlap dunia. Mereka lupa bahwa kegelisahan itu bukan musibah, melainkan undangan. Undangan dari cahaya untuk kembali pulang. Ketika seseorang berani menuruti panggilan itu, ia akan menyadari sesuatu yang menggetarkan, bahwa di balik segala hiruk-pikuk hidup, ada satu pusat keheningan yang tidak pernah goyah. Di pusat itu, Nur menyingkapkan dirinya sedikit demi sedikit, seperti fajar yang perlahan menggantikan gelap malam. Dan saat cahaya itu menyentuh hati, ia tidak membuat silau, melainkan menenangkan. Tidak membuat gaduh, melainkan menenteramkan. Inilah rahasia mengapa Nur itu tidak bisa dikenali oleh pikiran yang gelisah, melainkan oleh jiwa yang tenang. Namun suara sunyi dari Nur tidak akan terdengar oleh sembarang hati. Ia hanya berbicara pada mereka yang rela menundukkan ego, menyingkirkan kesombongan, dan membersihkan diri dari nafsu yang menipu. Suara itu ibarat bisikan yang hanya bisa terdengar ketika seseorang benar-benar mendekat. Semakin ia menjauh dari dirinya sendiri, semakin samar bisikan itu terdengar. Tetapi semakin ia mendekat pada kedalaman hati, semakin jelas suara Nur itu membimbingnya. Dan ketika suara itu benar-benar terdengar, seseorang akan merasakan sesuatu yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Sebuah kepastian yang lahir tanpa keraguan. Ia tahu bahwa Nur itu nyata, meski tidak terlihat. Ia tahu bahwa cahaya itu hidup, meski tidak bisa disentuh. Ia tahu bahwa suara itu bukan ilusi, melainkan panggilan paling sejati dari Tuhannya. Dan sejak saat itu, seluruh arah hidupnya berubah. Dunia tidak lagi sekadar dunia, melainkan jalan menuju cahaya dari cahaya. Bab 6. Nur sebagai rahasia waktu. Ada sebuah pertanyaan yang tak pernah terjawab tuntas oleh para filsuf, para ilmuwan, bahkan para pemikir terdalam sepanjang sejarah. Apakah hakikat waktu itu? Sebagian menyebutnya ilusi, sebagian lagi menganggapnya garis lurus yang tak pernah berhenti. Namun para arif bijak menyingkap sesuatu yang berbeda, bahwa waktu sendiri lahir dari nur. Cahaya yang Nabi sebut sebagai cahaya dari cahaya bukan hanya sumber kehidupan, melainkan sumber aliran waktu. Tanpa nur itu, tidak ada detik, tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Yang tersisa hanyalah keabadian yang hening. Bayangkan sejenak, bila nur itu padam, maka seluruh gerak akan berhenti. Matahari tidak lagi terbit, bintang tidak lagi berputar, bahkan denyut jantung manusia pun berhenti. Nur adalah penggerak segala sesuatu, dan dari sinarnya lahirlah ritme yang kita sebut waktu. Tetapi waktu bukan sekadar hitungan angka di jam. Waktu adalah kesadaran yang dibentuk oleh cahaya. Itulah sebabnya ketika seseorang tenggelam dalam nur, ia merasa waktu berhenti. Dalam zikir yang mendalam, dalam doa yang khusyuk, menit terasa seperti sekejap, dan sekejap terasa seperti keabadian. Rahasia ini membuat kita bertanya, apakah waktu benar-benar ada, ataukah ia hanyalah bayangan dari cahaya yang lebih tinggi? Jika waktu hanyalah bayangan, maka siapa yang mampu melampaui nur, itu akan melampaui waktu. Inilah mengapa sebagian kekasih Allah tampak seolah hidup dalam dua dimensi. Kaki mereka berpijak di bumi, namun hati mereka berada di luar waktu. Mereka merasakan masa lalu, masa kini, dan masa depan sebagai satu kesatuan. Dan itu semua karena nur yang menyinari mereka telah menyingkap tirai waktu. Namun, jangan salah sangka, nur itu tidak hadir untuk mempermainkan waktu, melainkan untuk menuntun jiwa agar memahami bahwa hidup bukanlah sekadar hitungan hari.
Setiap detik yang berjalan adalah pancaran nur yang memberi kesempatan. Waktu hanyalah tabir yang memisahkan kita dari keabadian, dan tabir itu suatu saat akan robek. Saat itu manusia akan menyadari bahwa segala yang ia jalani hanyalah bayangan singkat, sementara cahaya sejati telah menantinya sejak awal. Maka, siapakah yang berani mendekat pada nur itu? Siapakah yang berani melepaskan keterikatan pada waktu dan menyelami keabadian yang tersembunyi di baliknya? Inilah pertanyaan yang harus direnungkan setiap jiwa. Karena pada akhirnya, yang kita kejar bukanlah panjangnya waktu, melainkan kedekatan dengan cahaya dari cahaya. Dan ketika nur itu menyingkapkan wajahnya, waktu berhenti memiliki makna, yang tersisa hanyalah keabadian dalam genggaman Sang Maha Cahaya. Bab 7. Nur yang menembus kegelapan. Kegelapan adalah sesuatu yang selalu menakutkan bagi manusia. Sejak kecil, manusia takut berjalan dalam gelap, takut kehilangan cahaya, takut tidak bisa melihat jalan di hadapannya. Namun kegelapan sejatinya bukanlah musuh, melainkan tabir yang menanti cahaya untuk menyingkapnya. Dan disinilah rahasia nur bekerja. Cahaya yang Nabi sebut sebagai cahaya dari cahaya bukan sekadar menerangi ruang fisik, melainkan menembus kegelapan yang paling pekat. Kegelapan hati, kegelapan pikiran, dan kegelapan jiwa yang tersesat. Ada kegelapan yang lebih dalam dari malam, yaitu kegelapan ketika hati kehilangan arah. Manusia bisa hidup di tengah siang yang terang, tetapi hatinya tertutup rapat oleh gelap. Mereka tidak tahu kemana berjalan, tidak tahu tujuan hidup, dan tidak mampu merasakan makna dari setiap nafasnya. Dalam keadaan itu, dunia menjadi kabur, seolah segala sesuatu tidak memiliki arti. Namun ketika nur itu menyentuh, tiba-tiba segalanya menjadi jelas. Gelap yang tadinya menyesakkan berubah menjadi jalan yang diterangi dari dalam. Yang luar biasa, nur ini tidak pernah takut dengan kegelapan. Sebaliknya, kegelapanlah yang takut pada cahaya. Bahkan secercah nur mampu memecah kegelapan paling pekat. Begitu pula dalam diri manusia, satu percikan cahaya dapat menghancurkan gunung kebingungan yang bertahun-tahun menutupi hatinya. Itulah sebabnya, para pencari kebenaran tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk mencari nur. Cukup membuka celah kecil dalam hatinya, maka cahaya itu akan masuk dan menembus segala gelap yang mengekang. Namun, ada satu misteri yang jarang disadari. Kegelapan justru menjadi ruang di mana nur dapat terlihat lebih jelas. Tanpa malam, manusia tidak akan pernah menghargai bintang. Tanpa gelap, cahaya tidak pernah terasa bermakna. Begitu pula, tanpa kesesatan, manusia tidak akan pernah merasakan betapa berharganya hidayah. Nur itu menyingkapkan dirinya justru ketika manusia berada di titik paling gelap dalam hidupnya. Ketika semua jalan tertutup, ketika harapan tampak pupus. Pada saat itulah cahaya dari cahaya turun, memberikan arah baru yang tak pernah ia bayangkan. Maka siapakah yang berani menatap kegelapan dalam dirinya sendiri? Siapakah yang berani jujur melihat sisi gelapnya, untuk kemudian membiarkan nur masuk dan menyingkapnya? Mereka yang berani melakukannya akan menemukan sesuatu yang mengejutkan, bahwa kegelapan bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju cahaya. Dan ketika nur itu berhasil menembus kegelapan, manusia akan menyadari bahwa ia tidak pernah sendirian. Cahaya itu selalu ada, menanti dan siap menuntunnya pulang. Bab 8. Nur yang menghidupkan ruh. Sejak awal penciptaan, manusia hanyalah segumpal tanah yang tidak memiliki daya apapun. Ia terbaring tanpa gerak, tanpa suara, tanpa arti. Namun ketika tiupan ruh diberikan, tiba-tiba tubuh itu hidup, bernafas dan bergerak. Apa yang membuat tanah bisa hidup? Apa yang membuat benda mati bisa bangkit menjadi manusia? Jawabannya adalah nur. Cahaya yang Nabi sebut sebagai cahaya dari cahaya itulah yang menghidupkan ruh, yang membuat manusia bukan sekadar makhluk tanah, melainkan makhluk bercahaya. Tanpa nur ini, ruh hanyalah wadah kosong, bagaikan lentera tanpa api. Ia ada tetapi tidak menyinari. Namun ketika nur itu masuk, ruh menjadi pelita yang mampu menerangi jalan hidup manusia. Inilah sebabnya sebagian orang tampak hidup dalam kegelapan, meski tubuhnya sehat, karena ruhnya belum disentuh oleh cahaya. Mereka berjalan tetapi tanpa arah. Mereka bernafas tetapi tanpa makna.
Sebaliknya, ada orang-orang sederhana yang hidupnya dipenuhi cahaya, meski miskin harta. Sebab ruh mereka telah dihidupkan oleh nur sejati. Yang menakjubkan, nur ini tidak hanya menghidupkan ruh pada awal penciptaan, tetapi juga terus mengalir sepanjang hidup. Setiap kali seseorang berzikir, ia sebenarnya sedang menghubungkan dirinya kembali pada nur itu. Setiap doa, setiap ayat yang dibaca, setiap sujud yang dilakukan, semua itu adalah cara bagi ruh untuk kembali disinari. Dan semakin sering ruh disentuh oleh cahaya, semakin kuat pula kehidupan yang terpancar darinya. Ia bukan lagi sekadar hidup, melainkan hidup dengan arah, dengan makna, dengan tujuan. Namun ada rahasia yang lebih dalam. Nur yang menghidupkan ruh bukan hanya sekadar memberi energi, melainkan menanamkan kesadaran. Kesadaran bahwa hidup bukanlah milik manusia, tetapi titipan. Kesadaran bahwa setiap detak jantung, setiap helaan nafas, semuanya adalah pancaran nur yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali. Kesadaran inilah yang membuat manusia rendah hati, karena ia tahu bahwa dirinya hanyalah cermin yang memantulkan cahaya, bukan sumber cahaya itu sendiri. Maka, siapa yang berani membuka dirinya untuk disentuh nur ini? Siapa yang rela membiarkan cahaya itu membangunkan ruhnya dari tidur panjang? Sebab ada banyak jiwa yang hidup hanya dalam raga, tetapi mati dalam cahaya. Dan hanya mereka yang menyalakan ruhnya dengan nur sejati yang benar-benar bisa disebut hidup. Karena hakikat hidup bukanlah sekadar bergerak di dunia, tetapi menyala bersama cahaya dari cahaya. Bab 9. Jalan pulang menuju nur. Setiap jiwa yang lahir ke dunia sesungguhnya sedang menjalani perjalanan jauh dari cahaya asalnya. Ia turun dari keabadian menuju kefanaan, dari nur yang murni menuju tubuh yang rapuh, dari kesunyian ilahi menuju riuhnya dunia. Namun perjalanan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari jalan pulang. Jalan pulang menuju cahaya dari cahaya. Pertanyaannya, apakah manusia menyadari panggilan itu? Ataukah ia tersesat di persimpangan dunia hingga lupa arah kembali? Jalan pulang bukanlah jalan yang mudah. Ia dipenuhi godaan, dipenuhi cahaya-cahaya semu yang menipu mata. Setiap langkah menuju nur menuntut keberanian untuk melepaskan sesuatu. Harta yang dicintai, pujian yang memabukkan, ambisi yang membelenggu, bahkan bayangan diri yang selama ini diagungkan. Tanpa keberanian untuk melepaskan, manusia akan terus terikat pada dunia, seakan ia lupa bahwa dunia hanyalah persinggahan singkat, bukan rumah abadi. Dan semakin ia terikat, semakin jauh ia dari cahaya yang memanggil. Namun, meski jalan itu tampak sulit, nur tidak pernah meninggalkan manusia. Ia selalu memanggil dengan cara yang berbeda. Lewat kegelisahan hati, lewat kejadian yang mengguncang, bahkan lewat kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Semua itu bukan hukuman, melainkan tanda. Tanda bahwa nur sedang mengetuk, mengingatkan jiwa agar berbalik arah. Karena terkadang, manusia baru mau mencari cahaya ketika gelap telah benar-benar menelannya. Maka penderitaan pun bisa menjadi jembatan menuju nur bila seseorang mampu membaca isyaratnya. Di sepanjang perjalanan, nur juga menghadirkan penuntun. Mereka bisa berupa guru, wali, atau bahkan sahabat yang hatinya telah disinari cahaya. Kehadiran mereka bukan untuk menggantikan nur, melainkan untuk menunjukkan jalan ke arahnya. Mereka adalah cermin yang jernih, memantulkan kilau cahaya agar manusia tidak tersesat. Namun pada akhirnya perjalanan ini tetap harus ditempuh sendiri. Karena setiap jiwa memiliki tabirnya masing-masing dan hanya ia sendiri yang bisa menyingkap tabir itu dengan izin Tuhan. Dan ketika seseorang akhirnya sampai di ambang pintu nur, ia akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah keheningan yang lebih dalam dari segala suara, sebuah cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi menyelimuti dengan damai. Saat itu, ia tahu bahwa perjalanan panjangnya berakhir bukan pada dunia, bukan pada ambisi, bukan pada bayangan diri, melainkan pada asal mula cahaya dari cahaya. Sebuah pulang yang sejati, sebuah kembali yang hakiki. Bab 10. Nur yang kembali menyatu. Pada akhirnya setiap perjalanan jiwa tidaklah berhenti pada dunia yang fana, tidak pula berhenti pada harta, jabatan, atau nama besar yang ditinggalkan. Semua itu akan gugur, luntur, dan sirna bersama tubuh yang kembali ke tanah.
Namun nur, cahaya asal jiwa, tidak pernah lenyap. Ia menunggu saatnya kembali menyatu dengan cahaya yang lebih besar, cahaya dari cahaya yang disebut Nabi. Pertemuan itu bukan sekadar akhir, melainkan awal dari kehidupan sejati yang tak lagi terikat ruang dan waktu. Saat jiwa menyatu dengan nur, segala tabir yang menutupi akan terangkat. Rahasia yang dahulu hanya bisa ditebak lewat tanda-tanda, kini terkuak dengan jelas. Yang dulu tampak sebagai kebetulan, ternyata bagian dari rencana. Yang dulu dirasakan sebagai penderitaan, ternyata pintu menuju ke lapangan. Dan yang dulu dianggap kehilangan, ternyata hanyalah penyucian. Semua menjadi terang dalam cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Di sanalah manusia akhirnya memahami bahwa seluruh perjalanan hidup hanyalah undangan untuk kembali pada asalnya. Namun tidak semua jiwa mampu mencapai titik itu. Ada yang memilih untuk menetap dalam kegelapan, ada yang terperangkap dalam cinta dunia yang menipu, ada pula yang terikat oleh kebencian, iri, dan amarah. Jiwa-jiwa seperti itu berjalan, tetapi tidak pernah pulang. Mereka mencari cahaya, tetapi tertipu oleh cahaya semu. Dan betapa menyedihkan ketika pintu nur terbuka lebar, tetapi manusia menutup matanya sendiri karena lebih mencintai bayangan daripada kebenaran. Karena itu rahasia terbesar dari nur adalah kesadaran. Kesadaran bahwa cahaya itu sudah ada di dalam diri sejak awal. Tidak perlu mencarinya terlalu jauh, tidak perlu menunggu datangnya mukjizat besar. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk menyelam ke dalam diri, menyingkap lapisan-lapisan ego, dan merasakan getaran nur yang lembut namun nyata. Saat kesadaran itu hadir, barulah jiwa bisa menapaki jalan pulang dengan mantap, meski dunia terus menggoda dengan segala perhiasannya. Dan di titik inilah, semua misteri akhirnya berujung pada satu kesimpulan sederhana namun agung. Nur adalah bahasa cinta Tuhan kepada hambanya. Ia turun sebagai petunjuk, hadir sebagai keindahan, menyelimuti sebagai kasih, dan memanggil setiap jiwa untuk pulang. Jika engkau mampu merasakan panggilan itu, jangan ragu untuk melangkah, karena sesungguhnya yang engkau cari di luar selama ini sudah ada di dalam dirimu sendiri, cahaya dari cahaya. Sebuah rahasia yang Nabi sebut, sebuah nur yang abadi. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, setiap perjalanan pasti berakhir, tetapi cahaya yang kita temukan di dalamnya tidak pernah padam. Nur yang disebut Nabi sebagai cahaya dari cahaya bukanlah sekadar kisah yang kita dengar, melainkan panggilan yang harus kita rasakan di dalam hati. Ingatlah, semakin kita mendekat, semakin jelas kita melihat bahwa sesungguhnya cahaya itu tidak jauh dari kita. Ia bersemayam di balik lapisan kesibukan, di antara doa-doa yang terucap lirih, dan dalam hening malam ketika jiwa kembali mencari Tuhannya. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengajak Anda untuk meninggalkan jejak kebaikan. Tuliskan di kolom komentar doa terbaik Anda, agar setiap orang yang membacanya ikut mendapatkan berkah. Dan jangan lupa, sebarkan video ini jika Anda merasa cahaya ini juga layak menyentuh hati orang lain. Semoga Allah selalu melimpahkan cahayanya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.